Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at SNDZC. Halo pecinta serial drama Turki Kuruluş Osman dimanapun kalian berada. Di video kali ini SNDZC akan mengulas serial kolosal Turki Kuruluş Osman untuk episode selanjutnya. Namun sebelum itu tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini, terutama bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini. Dan di episode selanjutnya, Bala telah menangkap Targun setelah pertemuan dengan mata-mata di hutan. Untuk menyembunyikan pesan rahasia, dia memakan kertas yang tertulis di atasnya. Osman dan pasukannya telah disergap oleh Vlatius. Dia mencoba melenyapkan Osman. Dalam pertempuran hidup dan mati, tetapi Taylak Arslan mengintervensi Vlatius dan menyelamatkan nyawa Osman. Taylak tidak akan mengizinkannya mengambil jiwa seorang Turki. Taylak memberitahu Osman bahwa dirinya bekerja dengan ayah Nikola agar bisa mendekati Geyhatu dan melenyapkannya. Dia menyatakan kepada Osman bahwa dia juga memimpikan negara Turki, tetapi dalam hatinya hambatan terbesar mencapai mimpinya adalah Osman. Padahal tujuan mereka sama. Taylak memberitahu Osman bahwa Geyhatu mendapatkan kekuatan dan jika mereka tidak bersatu melawan ayah Nikola, Kayi akan dikalahkan. Taylak percaya bahwa mereka harus menyerang sekarang sebelum Mongol meninggalkan Anatolia dan ayah Nikola diberikan lebih banyak tentara oleh Kaisar Konstantinopel. Osman sebetulnya sangat membenci pemikiran untuk bersatu dengan Taylak. Tapi saat dia melihat betapa bijaksana yang diucapkan Taylak, yaitu Geyhatu harus wafat jika suku mereka ingin bertahan hidup, terpaksa Osman dan Taylak bersatu untuk pertempuran. Di tenda Ertugrul mulai sembuh dari penyakitnya yang membinasakannya. Dia mengatakan kepada Abdurrahman Ghazi untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia sudah pulih, karena dia perlu waktu untuk memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi sejak dia sakit. Waktunya telah tiba untuk memilih penerus dan dia ingin dapat membuat pilihan yang tepat. Gunduz Bey sadar bahwa Safchi ingin dirinya memilih Dirya sebagai bey dari semua bey yang biasanya diberikan oleh Ertugrul. Safchi dan Dundar Bey bekerja sama untuk ambisi mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Osman mencintai ayahnya dan tidak akan menyetujui pertemuan Dewan Bey saat ayahnya masih hidup. Keluarga menjadi terbelah dua. Osman dan Taylak Arslan merencanakan untuk melenyapkan Geyhatu. Vlatius mendengarkan rencana mereka dan pergi untuk menyampaikan berita itu kepada ayah Nikola. Safchi mengunjungi Bamsi Bey dan ditinggalkan untuk melindungi dan mengelola kastil Kulusaysar saat Osman tidak ada bersamanya. Safchi ingin Bamsi Bey melawan Osman jika dia terpilih sebagai bey di Dewan Bey. Bamsi Bey menolak karena ini bertentangan dengan tradisi dan di saat Osman tidak ada. Ertugrul memperoleh kekuatan kembali. Pikirannya jernih sekali. Dia memberitahu Abdurrahman Ghazi bahwa dia punya rencana dan memintanya mendengarkannya dengan seksama. Sementara itu di Kastil Inegol, Vlatius menemui ayah Nikola setelah tidak berhasil melenyapkan Osman. Dia memberitahu ayah Nikola bahwa Taylak Arslan telah bersatu dengan Osman dan bersama-sama mereka akan melenyapkan Geyhatu. Ayah Nikola merencanakan setelah menemui Geyhatu untuk memperingatkannya tentang Osman dan Taylak yang bersatu, dia pergi menemui Targun di hutan. Targun pergi dari suku Kayi untuk menemui ayah Nikola. Bala tidak mempercayai Targun dan mengirim Gonca dan Aigul untuk mengikutinya. Targun diberitahu oleh ayah Nikola untuk meracuni semua bey ketika mereka duduk di Dewan Bey atau dia akan melenyapkan ayahnya. Ayah Nikola berbicara dengan Geyhatu dan memperingatkannya bahwa Osman dan Taylak akan datang. Ayah Nikola mengirim Vlatius ke suku Kayi dengan pernyataan perang yang ditulis dengan tangan Geyhatu. Dewan Bey berkumpul untuk memilih bey baru dari semua bey. Ertugrul tahu persis apa yang sedang terjadi dan bersiap untuk campur tangan. Selcan Hatun memberitahu Dewan bahwa tidak ada pertemuan Dewan Bey yang dapat diadakan tanpa semua putra Ertugrul hadir dan terlihat Osman tidak hadir. Sementara pertemuan berlanjut, tidak ada yang tahu bahwa Ertugrul mendengarkan percakapan mereka dari kamar sebelah.
Sementara itu, Osman dan Tailak telah tiba di kamp Mongol. Baik Osman maupun Tailak tidak tahu bahwa orang-orang Mongol telah diperingatkan bahwa mereka akan datang. Vlatius tiba di suku Kayi seperti yang diperintahkan oleh Ayah Nikola. Dia membawa surat dari Geihatu untuk disampaikan kepada Bey. Surat itu menyatakan kepadanya bahwa perang telah diumumkan oleh Geihatu dan orang-orang non-muslim. Ertugrul di kamar sebelah mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan bahwa Geihatu dan orang-orang non-muslim mengumumkan perang dan reaksi Safci dan Dundar Bey. Hanya Bamsi Bey yang memberitahu Vlatius bahwa jika perang adalah apa yang mereka nyatakan, Osman dengan senang hati akan berperang melawan mereka. Vlatius memberinya 3 hari sebelum perang dimulai. Sementara itu, Osman dan Tailak menemukan bahwa mereka telah masuk jebakan di kamp Mongol. Geihatu telah pergi ke Trebis untuk duduk di singgasana musuh lamanya. Argun Han, setelah Argun meninggal, Geihatu tidak ingin diganggu dengan Osman ketika dia memiliki kesempatan untuk menjadikan yang hebat dari bangsa Mongol. Dia menyuruh Noker untuk berangkat membereskan Osman. Pertempuran sengit di kamp jebakan Mongol sangat bagus dan Osman serta Tailak harus berjuang menyelamatkan hidup mereka. Pasukan sedang menunggu di semua sisi melihat mereka telah masuk ke dalam jebakan dan mereka melepaskan panah mereka di kamp Mongol. Ini adalah pertarungan yang buas tetapi akhirnya Turki menang dan tidak ada satupun Mongol yang tersisa. Osman percaya meskipun Geihatu telah pergi dan membawa pasukannya, dia akan kembali sebagai sultan karena tidak ada ancaman perang sekarang dengan Mongol. Hanya ada Ayah Nikola yang tersisa untuk mereka dan kastil Inegol untuk direbut. Tailak sangat gembira dengan kemenangan mereka. Dia tahu jika Geihatu kembali, dia bisa mengandalkan Osman untuk bertarung di sisinya. Tailak memberitahu Osman bahwa dia sekarang dapat memiliki kedamaian. Serkutai setelah berjuang bersama Osman memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Turki dengan restu Osman. Sementara itu di suku Kayi, Safci berpidato. Dia bersumpah bahwa dia telah melakukan segalanya untuk perdamaian. Tetapi sekarang perang telah dinyatakan bahwa dia adalah segalanya untuk itu. Safci memutuskan bahwa mereka tidak akan mengadakan pertemuan Dewan Bey dan dia akan mengambil gelar Bey untuk dirinya sendiri di pagi hari. Dia mendapatkan dukungan dari Dundar Bey. Dia berharap Osman tidak muncul. Bamsi Bey dan Gunduz di sisi lain telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan mendukung Safci dan mereka akan menjunjung tinggi tradisi suku. Mereka berencana untuk menghalanginya keesokan paginya dan menghentikannya. Targun masih memiliki racun yang diberikan kepadanya oleh Ayah Nikola untuk meracuni Bey. Dia mempertimbangkan kapan harus menggunakannya. Osman meninggalkan kamp Mongol dengan perasaan kuat dalam kemenangannya. Dia tahu dalam dirinya bahwa dia akan menjadi Bey berikutnya dari semua Bey. Dia pulang ke rumah untuk memperebutkan kepemimpinan dari kakak laki-lakinya. Tidak ada ancaman perang dengan Geihatu saat ini, dan mereka hanya memiliki Ayah Nikola untuk dihadapi. Osman tidak tahu apa yang dihadapinya ketika dia pulang. Suku terbelah di tengah dengan Safci menentang kepemimpinan dan Dundar Bey mendukungnya. Hanya Bamsi Bey dan Gunduz yang berpegang teguh pada tradisi suku. Ertugrul belum meninggal dan Osman tidak hadir untuk menentang klaim Safci. Di pagi hari mungkin ada orang Turki yang melenyapkan orang Turki dan saudara laki-laki yang melenyapkan saudara laki-laki. Ertugrul yang telah pulih kekuatannya duduk di ujung tempat tidurnya dengan memegang pedang panjangnya. Pedangnya akan diberikan kepada Bey berikutnya dari semua Bey yang akan dia pilih keesokan harinya. Pada tahap ini kita tidak tahu putra mana yang dia pilih untuk memimpin Kayi. Tetapi mereka pasti akan terkejut ketika Ertugrul menggantikannya sekali lagi. Di pagi hari Safci bergerak. Dia memerintahkan pasukannya membantu mengambil pedang Ertugrul dari tendanya. Tetapi Bamsi Bey dan Gunduz yang menghalangi jalannya. Pada saat yang tepat genderang suku menandai kedatangan Osman. Waktunya telah tiba baginya untuk menentang saudaranya. Selcan dan Bamsi Bey memandang dengan kagum putra Ertugrul. Dia adalah pilihan mereka sebagai pemimpin Kayi. Osman bersiap bertarung fisik menghadapi kakaknya.
Gundus mencegahnya. Tak jauh dari sana perselisihan mereka datang interupsi sosok Abdurrahman Ghazi yang menyerukan agar putra-putra Ertugrul datang dan mendengarkan kata-kata terakhir ayahnya. Tentu saja ini mengejutkan bagi ketiga putranya. Terburu-buru masuk tenda, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak melihat seorang lelaki tua yang lemah kritis, melainkan sosok Ertugrul yang kuat duduk di singgasananya. Baiklah Kardes, itulah tadi serial terbaru drama Turki Kurulus Osman yang tentunya akan tayang di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Dan bagaimana menurut kalian tentang video kami kali ini? Komen di bawah ini. SNDZC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.